Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sherlina Tiakania dari kelas A Indralaya, mahasiswi semester 4 program studi Ilmu Administrasi Publik. Di sini, saya akan menjelaskan inovasi mengenai program yang dibuat oleh pemerintah sebagai bentuk akuntabilitas. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau PAN-RB Syafruddin memaparkan tentang peningkatan pelayanan publik sebagai salah satu bentuk komitmen pemerintah untuk mengimplementasikan open government, yaitu melalui program One Agency, One Innovation yang diluncurkan oleh Kementerian PAN-RB yang mengharuskan setiap kementerian atau lembaga dan pemerintah daerah menciptakan minimal satu inovasi utama setiap tahunnya dengan kriteria yang digunakan untuk menilai program layanan publik sebagai inovatif adalah hal baru, transparansi, akuntabilitas, integritas, kolaborasi, dan inklusi. Di sini saya akan mengambil dua program yang telah dicanangkan oleh pemerintah. Pertama, program IDE Asalam atau Inisiasi Desa Namun Saham Modal Sampah. Berawal dari permasalahan rendahnya tingkat literasi keuangan dan investasi masyarakat desa, sulitnya akses terhadap jasa keuangan formal khususnya pasar modal, dan tingginya tingkat kemiskinan. Hal inilah yang melatar belakangi inisiasi IDE Asalam pada bulan Januari 2019. IDE Asalam, sebuah inovasi layanan publik bertujuan meningkatkan literasi dan akses jasa keuangan formal sekaligus berperan dalam mengatasi permasalahan lingkungan dengan mengonvensi sampah menjadi saham. Inovasi IDE Asalam adalah yang pertama di Indonesia. Nabung saham dari penjualan sampah oleh mahasiswa terbanyak, 5.145 investor resmi tercatat di Museum Rekor Dunia Indonesia. Implementasi IDE Asalam diawali dengan sosialisasi, edukasi, pengelolaan, dan pembukaan tabungan sampah, pembukaan rekening efek, pengaktifan rekening efek, hingga pemeliharaan keaktifan investor. IDE Asalam telah melayani lebih dari 21.000 investor, berkontribusi 5% dari total investor di Jawa Timur, sehingga meraih penghargaan investor syariah terbanyak dari IDX Islamic pada tahun 2019. IDE Asalam turut berkontribusi mendukung program Strategi Nasional Keuangan Inklusif serta mendorong peningkatan indeks literasi dan inklusi keuangan nasional dan telah berkolaborasi dengan Kabupaten Sidoarjo, Kota Surabaya, Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Lamongan, dan Kota Samarinda. IDE Asalam telah direplikasi oleh berbagai institusi mulai dari sekolah, perguruan tinggi, pondok pesantren, dan pemerintah kota. Peran dan dukungan Kementerian Agama, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Otoritas Jasa Keuangan, Bursa Efek Indonesia, IAEI atau Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia, dan Indo Premier Sekuritas sangat membantu kesuksesan dan keberlanjutan program ini. IDE Asalam adalah proyek besar UIN Sunan Ampel, Surabaya sebagai University Community Engagement yang bertujuan meningkatkan kualitas pemberdayaan masyarakat. Tetap semangat dan berinovasi demi kemajuan bangsa. IDE Asalam membuktikan bahwa pasar modal bisa diakses semua kalangan masyarakat. Meluncur dan untuk objek 65 TP5 komandan, TP5 yang terbakar di lantai 5. Oke, 86 tim Raju langsung meluncur. Selanjutnya yang kedua, pemerintah kota Surabaya dengan inovasi program yaitu Roti 7 Lapis atau Response Time 7 menit layanan pemadam kebakaran di Surabaya. Kepadatan penduduk dan banyaknya bangunan tinggi di kota Surabaya memicu potensi kejadian kebakaran. Kepadatan lalu lintas yang tinggi terutama di pagi hingga sore hari menjadi hambatan untuk pemadam kebakaran menuju lokasi. Untuk meminimalisir banyaknya korban akibat kebakaran, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Surabaya menetapkan response time 7 menit. Response time ini jauh di atas standar nasional yaitu 15 menit. Warga bisa menghubungi Command Center 112 Surabaya untuk melaporkan adanya kejadian gawat darurat. Command Center bergerak cepat menentukan pos pemadam kebakaran terdekat untuk segera melakukan tindakan. Integrasi secara digital lewat aplikasi 112 juga membantu tercapainya response time 7 menit.
Aplikasi 112 mengirimkan notifikasi ke semua instansi yang terkait ketika ada laporan kejadian. Dinas Perhubungan Kota Surabaya bergerak cepat melakukan intervensi traffic light untuk mobil pemadam kebakaran menuju ke lokasi kejadian. Petugas yang terdekat dengan lokasi membantu proses pengamanan di lokasi kejadian. Dengan adanya integrasi ini, petugas pemadam kebakaran bisa sampai ke lokasi dengan cepat dan segera melakukan penanganan serta evaluasi. Korban maupun kerugian bisa diminimalisir dengan baik. Dengan kinerja yang baik tersebut, Kota Surabaya masuk dalam daftar Top 45 Inovasi Pelayanan Publik Terpuji tahun 2022 dengan program Roti 7 Lapis yang digelar oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau PAN-RB. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mengatasi kebakaran di Surabaya, maka Surabaya memiliki respon 7 menit untuk memadamkan api kebakaran. Di sana kita berkolaborasi dengan jajaran samping dan kepolisian melalui sebuah aplikasi. Sehingga kebakaran bisa kita atasi dengan cepat, korban jiwa bisa kita kurangkan, dan itulah bukti gotong royong kebersamaan di Kota Surabaya dalam mengatasi kebakaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, dari dua inovasi berupa program yang telah saya jelaskan, itu adalah upaya dalam melakukan percepatan peningkatan kualitas pelayanan publik di Indonesia dengan mendorong timbulnya role model pelayanan yang inovatif yang dapat menginspirasi, menjadi contoh, dan dapat direplikasikan melalui transfer pengetahuan. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada kesalahan baik dalam materi maupun penyampaiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.